Pencabutan hak guna usaha (HGU) di Lampung disampaikan pemerintah sebagai langkah tegas dan final. Namun penjelasan resmi justru menyisakan persoalan mendasar yang belum disentuh. Dari mana tanah itu berasal dan melalui mekanisme hukum apa negara mengklaimnya kembali sebagai aset pertahanan. Pernyataan bahwa perpanjangan HGU dilakukan berdasarkan dokumen pembelian dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) memperumit persoalan. BPPN adalah lembaga sementara pasca krisis tahun 98 yang berfungsi mengelola aset perbankan bermasalah, bukan institusi pemberi atau penentu status hak atas tanah. BPPN telah lama dibubarkan. Mengandalkan dokumen dari lembaga yang sudah tidak eksis tanpa verifikasi ulang institusional, menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola administrasi pertanahan. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, HGU adalah hak publik yang lahir dari keputusan negara, bukan konsekuensi otomatis dari transaksi perdata. Karena itu, jual beli melalui mekanisme BPPN tidak serta-merta menjadikan suatu bidang tanah sah sebagai objek HGU. Negara tetap berkewajiban memastikan bahwa tanah tersebut memang tersedia, tidak memiliki fungsi strategis, dan tidak berada dalam penguasaan instansi lain. Di titik ini, narasi HGU dicabut dan tanah dikembalikan ke pertahanan terdengar problematis. Jika sejak awal tanah tersebut merupakan aset pertahanan, maka penerbitan dan perpanjangan HGU adalah kesalahan administratif yang serius. Sebaliknya, jika HGU diterbitkan secara sah, maka klaim sepihak sebagai aset pertahanan membutuhkan penjelasan asal-usul dan dasar hukumnya. Kedua posisi ini tidak dapat dibenarkan secara bersamaan. Dari mana negara bisa memiliki tanah sebagai aset pertahanan? Dalam hukum agraria Indonesia, negara tidak memiliki tanah seperti badan hukum privat. Ini kunci awal. Negara mempunyai hak menguasai, bukan hak milik. Artinya, negara mengatur, menetapkan, dan memberikan hak. Negara bukan pemilik absolut, namun tanah bisa dicatat sebagai aset negara bila tanah tersebut tidak pernah dilekati hak perorangan, atau hak lama hapus dan kembali ke negara, atau berasal dari konversi hak kolonial. Dan pertanyaannya, dari mana asal-usul tanah aset negara ini berasal? Ini krusial, bagaimana bisa menjadi aset pertahanan? Penataan agraria tidak cukup berhenti pada pencabutan izin di hilir. Tanpa membuka kronologi status tanah, apakah berasal dari ex-hak kolonial, kawasan hutan negara, atau aset sitaan krisis, negara berisiko mengulang persoalan yang sama. Penegakan hukum akan lebih adil bila diarahkan tidak hanya kepada pemegang hak, tetapi juga kepada sistem dan institusi yang menerbitkan serta membiarkan hak tersebut berlangsung selama puluhan tahun. Transparansi asal-usul tanah bukan ancaman bagi negara. Justru di sanalah letak wibawa kebijakan agraria yang berpihak pada kepastian hukum dan keadilan jangka panjang. Negara lalai menjaga tertib administrasi tanah strategis, korporasi lalai memastikan legalitas objek usahanya. Keduanya tidak bisa saling bersembunyi di balik pencabutan hak atas tanah.